terkait survei Prabowo dan Ganjar Pranowo yang kiok melawan tiang listrik Mas Anies Baswedan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan untuk Indonesia seluruh warganya. Bahagia warganya, maju negaranya, adil makmur untuk semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat sewot yang dirahmati Allah, yang disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada polling atau survei online ya di negeri seterah. By the way, saya coba ulangi lagi ya. Kali ini Anies nggak usah masuk opsi, cukup diganti dengan tiang listrik. Kita cek bisa nggak Prabowo dan Gibran kalahkan tiang listrik. Pertanyaannya, dari 3 kandidat ini mana yang lebih layak jadi presiden? Tiang listrik mendapatkan dukungan dari rakyat sebesar 87%. Prabowo mendapatkan dukungan dari rakyat sebesar 5%. Sementara Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan dari rakyat sebesar 8%. Allahu Akbar. Sobat sewot, ini bukan main, tapi ini seperti survei atau polling ya. Pertama kali dalam sejarah gitu kan, sejarah pilpres di Indonesia, dengan teknik Anies ini, Mas Anies ini nggak inilah ya, dianggap nggak layak gitu kan, sehingga diganti pakai tiang listrik tuh gitu kan. Kemudian Ganjar sama Prabowo tetap, Prabowo nomor 2 gitu, Ganjar nomor 3, kemudian Anies gitu kan dengan bahasa tiang listrik gitu kan di nomor 1. Tetapi hasilnya tadi saya sudah sampaikan gitu kan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan ya, meskipun diganti dengan istilah lain ya, nama beliau gitu diganti dengan kalimat tiang listrik gitu kan, tetap menang sobat sewot. Tahu kenapa? Alasan masyarakat kenapa masih tetap memilih tiang listrik dibandingkan Prabowo dan Ganjar gitu kan. Kita lihat selanjutnya, kita cek ya komentar warganet terkait survei Prabowo dan Ganjar Pranowo yang kiok melawan tiang listrik Mas Anies Baswedan ya. Ini berikut ini kita lihat, kita pelan-pelan saja ya. Sama kaleng kerupuk aja pasti gue pilih kaleng kerupuk, apalagi kalau isinya full. Lebih bermanfaat kerupuk daripada mereka katanya, daripada Prabowo sama Ganjar Pranowo katanya. Ini gokil nih. Nah kemudian komentar selanjutnya, Prabowo sudah saya eliminir sejak gabung di pemerintahan. Ganjar pinter juga ya, hampir seimbang dengan Anies di debat pertama, tapi kalah di hasil kerja jadi gubernur. Nah, dan yang fatal ya, bangga banget ngumbar dosa sebagai penyuka film gitu ya, senonoh gitu. Nah, tidak ada pilihan lain selain tiang listrik. Nah, kemudian berikutnya, minimal tiang listrik itu diam dan bermanfaat, bukan merusak, menggarong, ya, meneror, menculik dan sejenisnya. Komentar berikutnya, mau kau ganti nama tai ayam pun tetap amin katanya. Semakin kalian benci, semakin kalian tekan kami untuk semakin solid dukung pasangan amin. Nah, ini komentar warganet yang sangat luar biasa. Makanya mereka tetap memilih tiang listrik dibandingkan memilih Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo gitu. Nah, sobat sewot, ini kita lanjutin nih komentar berikutnya. Wah, ini mah kalau lihat pollingnya, pemilu bisa hanya setengah putaran saja. Tiang listrik akan jadi pemenang Pilpres 2024. Nah, bisa setengah putaran sobat sewot, nggak nyampe 1 putaran gitu, udah menang nih tiang listrik gitu kan. Nah, sama seperti apa yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung, bahwa ketika dimulai pemilih penghitungan suara nanti ya, maka wartawan ini akan segera bubar dari TPS tempat mereka nongkrong untuk menghimpun informasi, kata Rocky Gerung gitu. Kenapa? Karena
para wartawan akan yakin ketika penghitungan awal Pilpres, hasil suara Pilpres ya, nanti 14 Februari 2024, para wartawan akan yakin bahwa Anies sudah keluar sebagai pemenang. Insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjut di komentar berikutnya. Mampus lo katanya. Baru tiang listrik, apalagi amin katanya. Oh, ini lihat hasil ya. Selanjutnya, hati-hati bro, sniper udah standby di mana-mana. Negeri ini ngeri katanya. Waduh, luar biasa. Ini barangkali ini yang ngomen ingat sama apa yang disampaikan oleh Mendagri kemarin gitu. Bang Tito Karnavian gitu kan. Apa istilahnya? Pernah ada gitu kan calon presiden yang ketembak mati kena sniper gitu-gitu. Jadi ini yang nulis komentar tuh ingat sama itu barangkali ya. Oke sobat sewot, kita cek komentar berikutnya. Gue pilih yang beda bukan yang sama. Sama-sama meneruskan ya. Yang sama nggak bakal berubah katanya begitu. Ya kata warganet nih, kita harus tampung ini suara rakyat gitu. Suara rakyat, suara Tuhan gitu. Suara Tuhan itu adalah kebenaran insya Allah. Nah, sobat sewot, kita lanjut komentar berikutnya. Nggak akan ada penerangan dan kekuatan tanpa tiangnya. Makanya ada tiang untuk aliran listrik. Manfaatnya banyak dan masyarakat juga membutuhkan. Amin. Satu putaran. Amin amin ya robbal alamin. Nah, berikutnya, gue pilih tiang listrik karena tiang listrik nggak pernah menculik, apalagi nonton bokep katanya. Waduh, iya ya dong, tiang listrik gitu loh ya. Kemudian, mending tiang listrik tinggi, lurus, tegak, sesuai visi misi perubahan daripada penculik. Dah dipecat TNI, masih aja ngebet jadi presiden. Padahal dah kalah 3 kali bro. Nggak haus kekuasaan, cuman haus ngeruk duit terus katanya. Umur tinggal beberapa tahun lagi bro katanya. Wah ini sadis nih, komentarnya sadis banget ini. Tapi nggak apa-apa, kalau itu dari rakyat, sebagai negara yang bersistem demokrasi kita harus terima. Kalau nggak mau dikatain begini begitu, ya mending nggak usah nyalon sebagai calon presiden, nggak usah nyalon sebagai calon gubernur, nggak usah nyalon sebagai calon wali kota dan lain sebagainya. Mendingan tidur di rumah kalau nggak mau diomelin warganet ya. Kalau nggak mau diomelin sama warga negara kesatuan Republik Indonesia yang gokil-gokil. Dan tapi komentarnya juga ada yang serem-serem juga sih, nggak apa-apa. Kita tampung semuanya. Oke, komentar berikutnya. Mending tiang listrik nggak banyak cincong, diem aja katanya. Berikutnya, gue pilih amin karena nggak ada amin. Tapi karena nggak ada amin, gue sebenarnya nggak mau ikut polling gitu katanya. Gue penasaran mana sih yang lebih banyak pendukung antara paslon 2 dan 3. Dan nggak mau nambah angka paslon 2 dan 3, maka mau nggak mau gue pilih tiang listrik. Nah loh, malah banyak yang milih tiang listrik kayak gue katanya. Ini sangat luar biasa pemirsa. Dan sangat, waduh, ini pertama dalam sejarah gitu kan. Ada survei polling online gitu di akun Twitter yang kemudian menyebut pasangan nomor urut 1 nih, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, dengan istilah kata tiang listrik. Selanjutnya nomor urutan 2 gitu tetap Prabowo Subianto, yang ketiga Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto nggak bisa ngalahin tiang listrik. Apalagi ngalahin Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Ini karena kan yang milih bukan apa-apa, tapi masyarakat Indonesia yang kebetulan sejak kemarin sampai hari ini online melihat perkembangan politik barangkali di media sosial, sehingga kemudian lewat ada survei tiang listrik dilawan oleh 2 paslon, Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Namun masyarakat tetap memilih tiang listrik dibandingkan milih Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga bukan Ganjar Prabowo Subianto, Gibran ya, kemudian siapa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tiang listrik menang. Kemudian kita lihat komentar berikutnya.
Tiang listrik nggak bisa korupsi katanya. Wah, luar biasa. Thank you, terima kasih Sobat Sewot. Nah, mau diganti sendal jepit pun tetap unggul sendal jepit, katanya begitu, dibandingkan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Nah, berikutnya ada komentar, buat lagi polling nomor 1 ganti dengan tiang bendera atau pohon pisang katanya. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi insya Allah masyarakat kita udah pada cerdas ya. Berikutnya 2 dan 3 emang nggak ada manfaatnya. Aduh, bukan nggak ada manfaatnya, tetapi ya nggak tahu lah, itu komentar netizen warganet untuk survei atau polling online yang dilakukan di media sosial ya. Kemudian berikutnya, hati-hati bang, dia bisa aja kalah di udara, tapi di lapangan banyak amunisinya gitu. Nah, sejauh amunisi ini tidak dibarengin dengan kecurangan Sobat Sewot, kita yakin insya Allah Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar akan keluar sebagai pemenang kalau jujur, fair, jurdil ya pelaksanaan pemilunya. Meskipun amunisi dikasih ke rakyat, sekarang rakyat udah pada cerdas-cerdas, diambil doang gitu kan. Pemberian-pemberian apa namanya ya, kayak money politik atau sembako-sembako politik itu diambil doang gitu, tapi milihnya tetap Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Sangat luar biasa masyarakat kita. Tiang listrik loh menang gitu. Oke Sobat Sewot, kita lanjut ke komentar berikutnya. Survei ini walaupun informal tetapi merupakan representasi dari warga Twitter, tanpa polesan, tanpa tipu-tipu gitu. Tiang listrik menang di melawan Ganjar sama Prabowo gitu. Luar biasa Sobat Sewot. Berikutnya komentar nih, ganti ama sendal masjid aja coba gitu. Menang sendal masjid bro. Kalau ngelihat komentar begini, wah hasil begini juga kan. Berikutnya, buset, tiang listrik menang. 0203 kok bisa kalah gitu. Curang nggak sih pollingnya? Mana ada polling curang ya. Kalau polling Twitter itu Sobat Sewot hanya bisa dilakukan sekali. Jadi nggak bisa diulang lagi gitu. Atau mau merubah pilihan gitu, nggak bisa. Jadi misalnya ada 3 paslon, 1, 2, 3. Ketika kita milih salah satunya gitu, kemudian kita merasa, aduh salah pencet gitu, nggak bisa dirubah gitu. Jadi pollingnya tuh selain terbuka untuk siapapun gitu kan, juga bisa dilakukan hanya sekali pencet, nggak bisa dengan nggak bisa diralat gitu. Jadi hati-hati kalau ada polling di Twitter, baca baik-baik gitu. Kenapa? Karena kalau nggak baca baik-baik gitu kan, Ganjar sama Prabowo bisa menang sama tiang listrik kan begitu Sobat Sewot. Tapi masyarakat kita udah pada cerdas-cerdas. Ada tawaran, ada survei gitu kan, polling di Twitter kayak sekarang ini gitu kan. Bayangin tiang listrik, Prabowo, Ganjar, yang menang tiang listrik. Subhanallah gitu. Kenapa? Karena tiang listriknya itu sebagai ganti daripada nama Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, Sobat Sewot, alhamdulillah. Kemudian kita lihat komentar berikutnya. Hidup tiang listrik. Kemudian komentar berikutnya, tetap Pak Anies dong. Terima kasih. Yang terakhir Sobat Sewot, ini komentar terakhir, polling paling sadis katanya. Waduh, polling paling sadis, survei ya atau polling online paling sadis dalam sejarah Pilpres ya, paling ngeri ya dalam sejarah NKRI gitu kan. Wah, ini luar biasa. Tiang listrik bisa menang ya kalau udah rakyat mau gitu. Tapi sekali lagi, kalau bukan tiang listrik nih, kalau bukan atas nama Mas Anies Baswedan, barangkali masih ya 50-50 gitu kan untuk bilang menang satu putaran. Tetapi karena tiang listrik ini dimaksudkan untuk Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar oleh yang melakukan survei polling gitu kan di Twitter, maka tiang listrik tetap dipilih oleh masyarakat Indonesia, kemudian keluar sebagai juara dengan perolehan suara tadi saya sudah sampaikan gitu buat Sobat Sewot semuanya. Nah, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga semakin memperkuat hubungan silaturahim antar tiga kelompok calon pemilih Pilpres 2024, mulai dari kelompoknya yang dukung Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, kemudian kalian yang dukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga kalian yang mendukung Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Semuanya moga-moga rukun ya, moga-moga tetap bersatu.
untuk kepentingan bangsa dan negara ini, silakan boleh beda pilihan, tetapi kita harus tetap optimis bahwa apa yang kita pilih ini sudah sesuai dengan rasionalitas yang kita miliki. Jangan asal pilih, jangan kemudian karena iming-iming uang sogokan gitu, jangan. Ya, ar-rashi wal murtashi finar, orang yang nyogok dengan orang yang nerima sogokan, ya, itu terancam masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai umat Nabi Muhammad SAW, selama kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam, insya Allah semuanya akan bareng kanjeng Nabi Muhammad nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat sewot, terima kasih. Salam perubahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.